Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reseva Putra Wijaya dari kelas dari 4C dengan NPM 2478-2071. Di sini saya akan membuat video hands-on di lab session 3 pada minggu ketiga, yang dimana di sini video penjelasannya diperintahkan untuk yang pertama ada deskripsi aplikasi, lalu ada penjelasan struktur model yang digunakan, lalu demonstrasi CRUD di browser, lalu alur data saat dibuat dan disimpan. Nah, di Level 3 ini, hasil yang saya buat adalah pembuatan aplikasi berbasis web menggunakan Django dengan konsep ORM ataupun Object Relational Mapping dengan database PostgreSQL. Yang saya gunakan adalah DBMS PostgreSQL. Nah, aplikasi yang saya buat ini bernama Smart City Issue Reporting Bandar Lampung. Nanti kita akan lihat ketika sudah menjalankan servernya. Nah, aplikasinya ini bentar, nah, aplikasi ini tujuan itu untuk membantu masyarakat dalam melaporkan kejadian apapun yang terjadi di lingkungan, khususnya di Bandar Lampung ya, seperti jalan rusak ataupun keresahan masyarakat tentang hal yang membuat mereka tidak nyaman, seperti kebisingan ataupun tawuran dan segala macam halnya, dan fasilitas umum yang tidak berfungsi. Jadi dengan adanya aplikasi berbasis web ini, diharapkan laporan dari masyarakat itu bisa tersampaikan dan dengan lebih cepat dan terstruktur kepada pihak terkait. Nah, selanjutnya di sini penjelasan model. Nah, untuk penjelasan model sendiri yang setelah saya buat, di sini ada class report yang dimana title ini adalah judul, lalu kategori adalah kategori dari modelnya, lalu deskripsinya, lalu location itu adalah lokasi dan juga status. Nah, untuk title sendiri ini adalah judul yang ketika kita membuat laporan itu judulnya apa, lalu kategorinya apa, seperti sosial atau masalah atau kerusakan fasilitas umum dan segala macamnya. Nah, untuk deskripsinya sendiri itu kita seperti menggambarkan lebih detail, secara detail tentang apa yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di Bandar Lampung tadi, tapi kita menceritakan secara detail. Lalu untuk location sendiri, nah ini lokasi, kita bisa memasukkan lokasinya itu berada di mana. Kan Bandar Lampung memiliki lokasi yang tertentu, memiliki lokasi-lokasi yang banyak. Nah, lalu untuk status sendiri ini um, menunjukkan statusnya ini sudah reported atau belum. Report ini alias sudah terlaporkan ataupun tersampaikan ke pihak yang terkait. Selanjutnya di sini demonstrasi CRUD di browser. Untuk ini kita langsung aja. Title manage page run server. Nah, di sini kita buka aja langsung. Sebentar ini. Oke. Nah, di sini tampilan home yang sudah saya buat, saya ubah-ubah sedikit ataupun saya desain sedikit agar lebih menarik ya. Di sini ada selamat datang di Smart City Bandar Lampung, aplikasi pelaporan masalah kota oleh masyarakat. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat sebuah laporan sebelum saya membuat hands on. Ini di sini saya sedikit ngelantur aja atau ngasal. Saya membuat judulnya adalah kebisingan di perumahan, kategorinya sosial,
Lalu untuk description-nya ini adalah maraknya sound horeg yang diplay di setiap rumah yang mengakibatkan para masyarakat lainnya merasa terganggu. Lokasinya juga Singasal, lalu statusnya di sini reported, yang berarti sudah terlapor ataupun tersampaikan ke pihak yang berkait. Nah, oke, di sini kita coba tambah laporan ya. Nah, ini sudah langsung lari ke create. Jadi kalau mau di create gini juga bisa juga create. Dia langsung ke sini. Misal dari sini ya, dari home kita create. Nah, ini sama aja. Nah, sekarang kita coba membuat laporan lagi. Judulnya uh, seperti ketidakpedulian terhadap fasilitas umum. Sebentar, ini ketidakpedulian terhadap fasilitas umum yang telah rusak. Kategorinya di sini fasilitas umum ya. Fasilitas umum, contoh aja. Nah, lalu deskripsinya di sini. Misal kita masukin kayak halte ataupun apa ya? Halte aja deh yang gampangnya ya. Misalnya tempat duduknya ataupun kursinya. Tempat duduk atau kursi menunggu di halte untuk menunggu angkutan umum. Untuk menunggu angkutan umum telah sangat tidak layak dipakai. Seperti apa ya, kayak kursi yang telah kursinya sudah agak rapuh, rentan jatuh, rentan menyelakai para sudah agak rapuh, rentan menyelakai yang duduk menunggu angkutan umum. Lalu duduk menunggu angkutan umum, lalu misalnya banyak coretan yang tidak pantas di halte ataupun di ininya, di bagian apa, tiang-tiangnya ataupun kursi-kursinya. Nah, ini lokasinya semisal di Karanganyar, contoh, ataupun di ini aja deh, di mana ya, halte tuh ada Rajabasa misal, simpan. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi create sendiri untuk alur datanya itu ataupun menambah data ya. Dia tuh ketika kita mengklik ini tadi kan masuk nih form inputnya, ada title, kategori, description, dan location. Jadi ketika sudah disimpan itu akan datanya akan berhasil masuk ke database. Lalu untuk create-nya sendiri itu menampilkan data. Nah, ini create ya, daftar laporan. Nah, di sini di halaman home itu seluruh data laporan ditampilkan dalam bentuk daftar. Ini jadi bagian read. Nah, data ini diambil dari database menggunakan OR dan Django, yaitu dengan perintah report object
all. Nah, lalu untuk update, misal kita ingin mengupdate yang bagian ini, kita edit. Data yang sudah di form ini, misalnya kita ingin mengubah nih, mengubah sedikit tambahan ataupun menambah di bagian deskripsi, misalnya. Kita tambah, masyarakat lainnya merasa terganggu, dan muncul ke apa ya, kayak muncul dan memicu aja deh, dan memicu emosi para masyarakat lainnya. Nah, ini kita ubah semisal di Teginanang. Teginanang kita update. Nah, dia akan mengupdate ataupun memperbarui status laporan yang sebelumnya kita sudah uh, buat tadi. Jadi langsung terlihat ya perubahan tadi di sini. Tadinya kan hanya mengikuti para masyarakat lainnya merasa terganggu. Ini saya tambahkan dan memicu para emosi para masyarakat lainnya. Lokasinya saya ubah yang tadinya Los Angeles menjadi Tegucigalpa dan satu tetap reported. Dan untuk delete itu adalah fitur yang untuk menghapus. Jadi misal kita pengen menghapus yang ini, kita klik hapus. Nah, dia akan menghapus laporan yang sudah terreport tadi. Jadi ya fitur delete, layaknya fitur delete untuk menghapus lah. Lalu apa lagi yang perlu di ini? Oke, ini alur data. Jadi penjelasan alur datanya dimulai dari user yang mengakses halaman web melalui browser. Lalu ketika user mengisi form dan menekan tombol submit ini ataupun simpan ini, data dikirim ke server menggunakan metode HTTP POST. Lalu Django itu akan menerima request di bagian views.py. Ini. Nah, ini untuk create, dan juga ini untuk update ataupun edit datanya, lalu untuk delete. Nah, data yang terima akan diproses menggunakan model form yang berfungsi untuk melakukan validasi untuk mempermudah dan menyimpan data, dan mempermudah penyimpanan data. Nah, selanjutnya, kalau datanya valid, data bakalan disimpan ke dalam database PostgreSQL melalui ORM ataupun Object Relational Mapping. Nah, kalau datanya sudah berhasil disimpan, ini tadi, Django akan mengarahkan user kembali ke halaman utama, ke sini. Karena kita ketika sudah menambah laporan ini, kita submit simpan, lalu dia akan mengarah ke tampilan halaman utama ataupun home. Nah, di sini untuk menunjukkan bahwa laporan kita yang sudah kita buat tadi itu sudah statusnya sudah reported ataupun sudah terlapor. Nah, datanya ini kan ditampilkan kembali nih di home tadi melalui template HTML yang menggunakan Django Template Language. Ya, ini home-nya di sini. Nah, ini report title, kategori, report, description, lokasi, status. Nah, mungkin dari hasil praktikum yang sudah saya lakukan ini, saya mungkin bisa memahami ya, kayak gimana sih cara ngubungin Django dengan database PostgreSQL menggunakan ORM. Nah, untuk mengeceknya sendiri itu di pg admin 4. Tunggu aja sampai dia membuka lagi proses. Intinya jadi gimana cara ngubungin Django itu dengan database PostgreSQL lalu menggunakan ORM serta mengimplementasikan fitur CRUD dalam aplikasi web kayak create, read, update data. Lalu demikian, tunggu sebentar, kita cek di ini ya, PostgreSQL-nya di pg admin, tunggu.
Nah, di sini di server. Nah, berhubung saya sudah menyimpan sandi passwordnya atau dan juga usernya, jadi saya tidak perlu memasukkan passwordnya lagi. Jadi tinggal klik server aja, nanti dia akan masuk sendiri. Sebentar ya. Nah, ini, oh passwordnya diganti ya. Oke, berarti dari Polinel. Oke. Nah, di sini kita ke Smart City DB, lalu cek di tables kayak database yang udah dibuat. Nah, ini di tables ada banyak ya, ada pod group, pod permission, Django admin, Django content, Django session, main app report. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait praktikum yang ada di lab session ketiga pada minggu ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.